Agama adalah satu sistem yang mengatur kepercayaan serta praktik peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Praktik keagamaan itu sendiri adalah melakukan hal-hal baik yang mencakup ritual, khotbah, dakwah, ceramah, peringatan, atau pemujaan terhadap Sang Pencipta. Yakini Tuhan. Kepercayaan dan melakukan ritual ibadah keagamaan inilah yang memunculkan keyakinan. Jadi, agama berbeda ya dengan keyakinan. Agama adalah satu kaidah atau ritual yang dijalankan umat pengikutnya. Sedangkan keyakinan adalah kepastian yang muncul kepada seseorang akan kebenarannya. Akan tetapi dalam kenyataannya, sesuatu yang diyakini benar belum tentu sepenuhnya benar atau bisa saja salah. Ya nggak, Wan-Wan? Ajaran agama yang benar seringkali diselewengkan hanya karena sentimen atau kepentingan pribadi, atau bahkan untuk mencari keuntungan finansial semata. Ada juga yang menjadikan agama untuk kepentingan kelompok atau golongannya. Terkadang juga nih, agama malah dijadikan tombak politik. Makanya melihat tingkah laku yang salah ini, jangan heran kalau akhirnya orang-orang memutuskan untuk berpindah dari agama yang diyakininya menjadi pemeluk agama lain. Ada beberapa pengkhotbah, penceramah yang menyebarkan kebaikan dan menjadi sangat terkenal. Tapi sayangnya, mereka-mereka ini telah dilaporkan beberapa pihak karena dianggap melakukan pelanggaran hukum. Nah, dari laporan masyarakat ini, siapa sajakah mereka yang belum pernah menjalani proses hukum atau sedang dalam proses hukum dan yang sudah terjerat hukum? Mereka adalah 1. Abdul Somad Batubara atau biasa yang dikenal dengan nama UAS. Kelahiran tanggal 18 Mei 1977 dan menguasai ilmu bidang hadis dan fikih. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Menyebutkan jin kafir yang ada dalam video inilah yang menjadi masalah besar dan kegaduhan di kalangan masyarakat Indonesia. Umat Nasrani menolak ceramah Abdul Somad yang mengolok-olok dan menghina salib yang adalah simbol umat Kristiani dengan mengatakan salib yang ada patung Yesusnya telah disusupi jin kafir. Namun sayangnya, laporan Horas Bangso Batak dan anggota Brigade Meo Jimindeo pada tahun 2019 lalu atas kasus penistaan agama Abdul Somad ini masih saja belum diproses pihak kepolisian. Diduga pihak kepolisian mendapat intervensi yang dilakukan oleh MUI atau sering kita kenal dengan nama Majelis Ulama Indonesia untuk segera menghentikan atau tidak melanjutkan kasus Somad ini untuk diproses secara hukum. Hingga kini Abdul Somad alias UAS masih saja berkeliaran di luar sana dan bebas berceramah tanpa jeratan hukum. 2. Yusuf Mansur, kelahiran 19 Desember 1976, adalah seorang penulis, pengusaha infak Indonesia. Tidak jadi sedekah motor, bodoh. Ya bodoh dong, hanya menyerahkan malam ini, insya Allah besok atau setelah-telatnya. Tergantung husnuzon kita sama Allah, maka mobil itu betul-betul akan turun. Pimpinan dari salah satu pondok pesantren dan juga adalah pimpinan pengajian wisata hati, keturunan berdarah Yaman. Dilaporkan masyarakat atas tindakan penipuan yang dilakukan Yusuf Mansur dengan tawaran investasi atau patungan usaha mulai dari membuat apartemen di Tangerang hingga tipu-tipu investasi usaha hotel dan kondotel di Yogyakarta. Yusuf Mansur sendiri sedang diproses hukum dengan 3 gugatan. Gugatan pertama berupa pengumpulan dana tidak sah proyek program tabung tanah.
Gugatan kedua terkait patungan usaha hotel dan apartemen haji dan umroh. Gugatan ketiga mengenai gugatan ganti rugi terkait PT Inex Arsindo dan Jody Broto. Hingga kini Yusuf Mansur sedang dalam proses hukum dan perkaranya sendiri sedang dalam proses pengadilan. 3. Muhammad Rizik bin Hussein Shihab, lahir pada tanggal 24 Agustus 1965. Dia adalah seorang penceramah garis keras Islam Indonesia dan juga sebagai ketua organisasi terlarang FPI atau Front Pembela Islam. Ceramah yang dilontarkan Rizik dianggap mengandung hinaan, cacian, dan hasutan. Rizik sendiri seharusnya menjadi cermin kebaikan Nabi bagi umat Islam, justru terlibat dalam beberapa kasus. Pada tahun 2003 lalu, dia sempat dipenjara akibat penghasutan dan penghinaan kepada Polri. Pada tahun 2008, dia pernah dipenjara 17 bulan akibat kerusuhan di Monas. Tersangka kasus cat mesum, tersangka kasus penodaan Pancasila, dan pada tahun 2020 lalu hingga saat ini, Rizik akhirnya kembali mendekam dalam penjara atas tuduhan hasutan dan melanggar protokol kesehatan. 4. Bahar bin Smith, kelahiran Manado 23 Juli 1985. Dia adalah salah satu pendiri dan pemimpin pondok pesantren. Di awal tahun ini, Bahar Smith kembali harus berurusan dengan aparat kepolisian karena dianggap telah menyebarkan berita bohong dalam kasus penembakan 6 laskar FPI. Padahal beberapa bulan sebelumnya, Bahar baru saja dibebaskan dari penjara dalam kasus pemukulan dan penganiayaan terhadap 2 orang remaja. Pada tahun 2018 lalu, kasus penghinaan kepala negara juga pernah menjadi tersangka kasus pemukulan sopir online. Wan, gimana menurut kalian? Nah, ada kabar baik nih Wan, pasca kasus Perindan Hutayan. Kalau kepolisian Indonesia berjanji untuk mengusut tuntas para pelaku penistaan dan penodaan agama. Ya, semoga saja mereka yang sudah dilaporkan segera ditindak. Benar nggak Wan? Gunakan selalu akal sehat ya, karena dengan akal sehat, jiwa kita akan tetap seputih salju. Salam cinta, Indonesia.